Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ramadan Saputra dengan NIM 18016049 akan membacakan jurnal artikel ilmiah saya. Judulnya yaitu Peran Manajemen Pendidikan dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Bagian abstraknya, pendidikan memiliki peranan yang penting dan menjadi modal dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Pendidikan menjadi alternatif dalam pengembangan sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia diharapkan memberikan kontribusi positif dalam pembangunan dan pertumbuhan negara. Peningkatan sumber daya manusia menjadi penting untuk meningkatkan keunggulan kompetitif negara. Teknik analisis penelitian ini melibatkan interpretasi dan menggunakan pendekatan kualitatif. Kata kuncinya itu ada pendidikan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Baiklah, kita akan ke bagian pendahuluan. Perubahan merupakan sebuah keniscayaan yang tidak mungkin dapat dihindari. Arus globalisasi semakin kencang dan menuntut kita untuk selalu melakukan perubahan. Perubahan menjadi tantangan yang harus kita hadapi dan modal dalam diri agar mampu bersaing dengan persaingan global. Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat dalam sektor pendidikan, baik pendidikan formal, non-formal, dan informal. Hal ini bertujuan agar membuka peluang seluas-luasnya SDM yang ada untuk belajar dan meningkatkan kapasitas diri melalui pendidikan yang dapat dijadikan sebagai wahana investasi. Yang berikutnya itu adalah metode. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana penelitian ini menggunakan latar ilmiah dan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan metode yang ada. Agar hasil penelitian dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena yang ada, maka perlu pendekatan dapat digunakan menafsirkan fenomena yang ada. Perlu pendekatan dengan menggunakan teknis analisis yang dimana dalam hal ini dilakukan pendekatan kualitatif. Hasil pembahasan 1. Iklim persaingan MEA. Masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA yang memiliki pola mengintegrasikan ekonomi ASEAN dengan cara membentuk sistem perdagangan bebas antara negara-negara anggota ASEAN. Persaingan tidak hanya dalam bentuk produk dan jasa, akan tetapi sumber daya manusia juga memiliki peranan penting dalam kemajuan suatu negara. Sumber daya manusia harus memiliki daya saing yang tinggi dalam menghadapi MEA. Para pengguna jasa tenaga kerja tidak hanya memiliki spesifikasi keahlian yang tinggi dari setiap tenaga kerjanya, tidak hanya sebuah nilai IPK yang tinggi, akan tetapi juga memiliki kemampuan lain, soft skill, yang dibutuhkan dengan perusahaan. Dalam menghadapi MEA, Indonesia bukan tanpa masalah. Ada beberapa hal yang masih harus diperbaiki Indonesia, antara lain masih tingginya jumlah pengangguran terselubung, rendahnya jumlah wirausahaan baru untuk mempercepat perluasan kesempatan kerja. Pekerja Indonesia didominasi oleh pekerja tak terdidik sehingga produktivitas tenaga kerja menjadi rendah. Meningkatnya jumlah pengangguran tenaga kerja terdidik akibat ketidaksesuaian antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Ketimpangan produktivitas tenaga kerja antar sektor ekonomi. Selanjutnya yaitu urgensi pendidikan dalam menghadapi MEA. Dalam menghadapi MEA 2015 telah disebutkan Indonesia memiliki permasalahan krusial yang perlu diberikan obat agar mampu bersaing dalam kancah MEA. Becker menyebutkan modal tidak selamanya dalam bentuk uang atau rekening bank. Sekolah, kursus pelatihan, pengeluaran perawatan medis, dan kuliah merupakan suatu modal. Human capital digambarkan dalam bentuk keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh angkatan kerja. Pentingnya modal kerja sudah terbukti secara nyata yang terjadi di kawasan Asia Timur,
yang kini sudah menjadi eksportif yang kompetitif dalam waktu yang singkat karena memfokus pengembangan sumber daya manusia sebagai prioritas utama dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Semakin berkembangnya, teknologi akan mendorong seseorang untuk terus berinovasi. Dengan adanya inovasi dapat mendorong perubahan orientasi. Orientasi dari importer berubah menjadi eksportir. Untuk berorientasi, ekspor UMKM bukan tanpa masalah. Masalahnya tapi yaitu A. Adanya hambatan-hambatan kelembagaan dan bisnis yang tidak bisa dipecah belah oleh UMKM. B. Masalah keuangan. Berikutnya yaitu penutup. Kesimpulannya yaitu berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan perubahan adalah suatu keadaan yang sudah pasti terjadi dan perlu adanya penyusunan agar mampu bersaing. Pendidikan menjadi ujung tombak dalam pembentukan human kapital yang handal dalam menghadapi perubahan. Sebagai fungsi investasi, pendidikan memberikan sumbangan dalam peningkatan kualitas hidup, kualitas manusia, dan pendapatan nasional. Perguruan tinggi memiliki peran tidak hanya menghasilkan lulusan yang hanya memiliki kecerdasan secara intelektual saja, akan tetapi juga harus mampu melahirkan lulusan yang memiliki kemampuan lebih soft skill. Berubah paradigma lulusan dari job seeker menjadi job creator. Perlu adanya penguatan dari sektor UMKM dalam rangka menopang perekonomian bangsa. Perlu integritas antara pemerintah, pengusaha, dan intelektual agar dapat tercapai tujuan negara. Penguatan sektor pendidikan memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan agar tujuan dari investasi pendidikan dapat tercapai dengan baik. Sistem pendidikan tidak lagi mendorong seseorang atau perguruan tinggi yang menelurkan tenaga kerja yang siap pakai pada sinkretisasi antara pembuat kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Agar tujuan dari kebijakan dikeluarkan dapat diimplementasikan dengan baik dan berimplikasi pada kemajuan negara. Demikianlah presentasi jurnal Atika Ramadhan Saputra. Kurang lebih kalau ada kata salah mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.